Halo semua, kembali lagi channel Kang Gadget. Kali ini kita akan ngebahas sebuah tab baru yang dirilis sama itel, yaitu itel Vista Tab 30. Gue udah pakai kurang lebih 2 minggu, dan pas pertama kali gue pakai yang video unboxing plus test gaming itu, gue merasa kayak mixed feeling gitu aja lah terhadap si tablet itu. Tapi sekarang masih sama aja sih sebenarnya. Tapi di sini tuh gue menemukan beberapa hal yang menarik dan kayaknya emang bakal merubah perspektif gue terhadap si tablet ini. So, langsung aja kita bahas. Dari Dusha dulu, sebenarnya ini biasa aja ya packagingnya. Ada tabnya, kemudian juga ada kabel Type A to Type C, kemudian ada kitab-kitab, SIM ejector, dan juga kepala charger yang ini tuh ringan banget. Gue merasa ini kayak kepala charger KW gitu loh. Ya lagi ini cuma 10 watt doang sih, jadi ya udahlah. Yang penting ada kepala chargernya. Untuk tabnya kayak gini, dan hal yang bagus itu ada di posisi landscape. Karena kameranya itu ada di atas sini ya, bukan di atas pas posisi potret. Jadi kayak nggak awkward ya, jadi kalau lagi video call tuh nggak awkward itu ngeliatnya ke samping. Jadi di bagian kirinya ini ada 2 grill speaker, dan di sebelah kanannya juga ada 2 grill speaker yang ngasih kesan ini tuh 4 speaker. Padahal aslinya cuma 2 aja, alias sudah stereo speaker dan cuma 2 biji aja. Jadi grill speaker yang lain tuh pajangan kali ya, biar keren aja. Terus untuk lubang Type-C-nya juga ini rada nggak umum ya. Biasanya itu kan port Type-C itu dia berseberangan dengan kamera ya. Ini tuh satu sisi dengan kamera gitu di bagian. Jadi tuh kayak di atas gitu ngecasnya, bukan di bawah. Di bagian atasnya sini tuh ada volume up and down, tombol power, lubang mic, dan juga lupa. Di bagian atas ini juga ada tombol power, volume up and down, kemudian juga ada lubang mic, dan juga SIM ejector yang bisa nampung 2 SIM atau 1 SIM plus micro SD alias hybrid. Terus di bagian belakangnya ini juga dia tuh kayak ada aksen garis-garis kayak metal gitu ya. Dan kayaknya sih ini plastik sih. Tapi ini kerasa solid kok, jadinya bagus lah. Dan gue nggak nemu ini tuh bahannya apa gitu. Jadi kalau misal kalian tahu, coba kalian komen aja ya. Terus ada bump kamera sebanyak 3 biji, ya, yang sebenarnya kameranya cuma 1. Sisanya itu ada tulisan AI dan juga satu lagi buat LED flash. Jadi ya nyamar gitulah. Di bagian pojoknya juga ada logo itel dengan embel-embel AI-nya juga. Terus di bagian belakang sini kan pas awal beli itu ada stiker email gitu ya. Dan pas gua buka itu tuh ninggalin lemnya gitu, jadinya kayak kotor gitu. Nah, gue tuh sebenarnya agak males sih kalau misalnya ada stiker-stiker di belakang kayak gitu tuh, karena nggak jarang bikin kotor gitu. Atau mungkin bahan lemnya aja kali ya yang salah gitu, jadinya kotor gitu. Mungkin kedepannya bisa pakai lem yang lebih baik gitu ya, atau stiker yang gampang dilepas gitu, soalnya tuh agak lumayan susah dilepas kalau menurut gue. Oke, layar ini menurut gue termasuk bagus ya, yaitu layar 11 inci dengan resolusi Full HD ya, 1920 x 1200, kecerahannya itu 450 nit, dan juga dia itu udah pakai IPS panel. Ya masih 60 Hz tapi oke lah. Untuk gambar yang ditampilkan juga cukup tajam ya, tapi bukan yang tajam banget, karena kalau kita lihat sampai detail gitu, dia bakalan ada kayak gerigi-gerigi atau pixelated gitu. Terus juga layar ini tuh udah dipasangin anti-gores bawaan gitu, tapi menurut gua kayaknya lepas aja ya. Soalnya keset dan kurang enak untuk bernavigasi dengan swipe-swipe. Kalau di software ini mendekati stok Android ya, walaupun ada sedikit kustomisasi, tapi ini jelas banget kalau ini tuh stok Android. Dan ini adalah hal yang gue suka ya, karena memang simple dan nggak aneh-aneh UI-nya. Cuma menurut gue masih agak kentang aja sih pas swipe kiri kanan atau buka tutup apps. Soalnya kayak nge-lag gitu loh. Entah nge-lag ini tuh andil dari prosesor Legend yang dipakai atau enggak, gue nggak tahu sih. Masuk ke speknya, seperti yang tadi gue bilang, dia itu pakai prosesor Unisoc T606 yang harusnya tuh enggak dipakai lagi ya, karena udah jadul banget, dan juga dia itu masih 12 nanometer juga gitu. Jadi harusnya udah nggak ada nih, kenapa masih ada yang pakai sih? Tapi ya udahlah ya. Terus ada RAM sebesar 4 GB yang bisa di-expand sampai 8 GB melalui memori Fusion. Tapi ya walau begitu, bawaan itu tetap 4 GB ya, dan kerasa aja gitu bedanya antara memori RAM fisik dan juga yang virtual gitu. Tapi ya minimal menurut gua sih, memori RAM itu tuh minimal tuh sekarang 6 GB gitu. 4 GB tuh udah kelewat nyesek sih sebenarnya. Kasian aja gitu device-nya. Terus juga ada kamera 5 megapiksel di depan dan juga 8 megapiksel di bagian belakangnya. Serta ada juga baterai sebesar 7000 mAh yang ternyata awet loh. Tapi ngecasnya itu lama banget ya, bisa sampai 4 jam lebih gitu. Karena ngecasnya juga pakai casan 10 watt tadi loh. Tapi ada kejadian unik nih, dan sayangnya gua nggak bisa nge-replicate lagi. Jadi tuh ini kadang ada, kadang enggak gitu.
Jadi pas itu tuh gue pakai memori RAM 4 GB aja tanpa memori expansion. Kemudian gue setel YouTube dengan resolusi yang paling tinggi di situ, dia bisa Full HD. Terus dari potret gue coba ke landscape, begitu juga sebaliknya. Itu tuh muncul suara kayak error gitu videonya, kayak zzz, kayak gitu. Terus gak lama aplikasi YouTube-nya force close coy. Nah setelah gue nyalain memori expansion 6 GB, baru deh dia nggak kayak gitu lagi. Nah makanya RAM 6 GB tuh minimal, 4 GB tuh nyesek banget coy. Ya meskipun pas gue udah tambahin memory expansion tuh udah cukup lancar, tapi ya gimana ya. Jadi harus ngotak-atik dulu orang tuh. Pernah juga pas gue lagi nonton YouTube ya, enak-enak gitu kan, terus tahu-tahu tabnya mati gitu. Literally mati, bukan restart, mati. Padahal baterainya masih banyak. Akhirnya gue nyalain lagi, baru normal lagi. Tapi sayang banget sih itu. Experience-nya jadi terganggu gitu ya. Lagi nonton enak-enak, anteng-anteng, gak buka aplikasi banyak-banyak juga, tiba-tiba mati tabnya. Semoga sih yang kayak gini-gini di fix ya, di update software gitu atau gimana, gue nggak tahu lah. Sekarang kita ke bagian pengujian performa. Di sini gue nggak bisa install Antutu terbaru ya, jadinya gue pakai Antutu yang lama. Dan pas gue run pertama kali dia tuh stuck di 16%. Akhirnya gue coba ulang lagi, dan ini dia hasilnya. Tapi rada aneh ya, soalnya tuh ada tulisan kayak tidak wajar gitu. Ini kenapa gitu? Emang gak wajar kayaknya nih kalau dipakai main game, makanya dikasih pengetahuan gitu kali ya. Gak wajar nih gitu. Apa sih? Update dikit. Jadi gue mau cobain tes 3D Mark Wildlife Stress Test ya di itel VisaTab 30 ini. Pas kita cobain, something happen. Iya. Benchmark stop. Ya jadi tidak bisa dites ya. Kalau di sini gua nggak tahu kenapa, tapi kayaknya emang nggak kuat aja sih. Ada. Yaudah, itu aja sih update-nya. Jadi tesnya cuma ada benchmark Antutu aja. Untuk 3D Mark kita tidak bisa jalanin. Nah, di video unboxing kemarin kita udah ngetes beberapa game ya, kayak PUBG, HSR, kemudian juga ada Stumble Guys, cuma 3 itu aja. Dan dari hasil pengujiannya, kesimpulannya adalah PUBG bisa dijalanin tapi kadang berhasil, kadang sampai selesai, kadang tiba-tiba di tengah jalan dia force close. Kalau HSR bisa dijalanin juga dengan settingan paling rendah dan setiap kali battle itu dia force close. Nah, kalau Stumble Guys di sini kita bisa pakai settingan menengah dan ini berjalan dengan baik ya, bisa sampai 50 FPS-an atau 40 FPS-an. Kalau kalian penasaran tes gamingnya, langsung aja linknya ada di deskripsi ya, atau di pojok kanan atas ini. Terus kita coba lagi main Mobile Legends dan juga Hawk. Dan ini adalah hasilnya. Untuk kameranya sendiri kan yang belakang tuh 8 megapiksel dan yang depan itu 5 megapiksel. Dan menurut gue ini kebalik sih. Kenapa nggak 8 megapiksel di depan aja gitu? Biar hasilnya bagus itu, karena kan dipakainya kebanyakan buat meeting. Jadi dibalik aja gitu, emang nggak bisa ya? Ya untuk kebutuhan meeting sih sebenarnya kamera depan 5 megapiksel juga udah cukup ya. Dan dia bisa sampai 720p gitu merekamnya. Kalau kamera 8 dia bisa merekam sampai Full HD. Oke, ini adalah hasil kamera depan dari itel VisaTab 30 ya. Kalau misalnya di luar ruangan atau di menghadap matahari nih. Silau. Ya oke lah. Nggak begitu burik tapi oke. Sekarang kita ke kamera belakangnya. Oke, jadi kalau dari kamera belakangnya seperti ini, 8 megapiksel, kondisi di luar ruangan ya, dengan menghadap matahari. Gimana menurut kalian? Oh ya, suaranya juga kayak gini ya, jadi terus pendapat kalian tentang suaranya juga. Menurut gua hasil suaranya itu rada kurang oke, karena suaranya kayak mendem gitu ya. Tapi kalau menurut kalian kayak gimana? Coba tulis komen di bawah ya. Nah, menurut gua tuh ada hal yang bisa menjadi fitur unggulan, yaitu adanya dual SIM hybrid.
Ini tuh kepake banget untuk anak kecil yang lagi belajar atau juga pelajar sekolah yang masih belajar juga. Jadi dia tuh bisa belajar di mana aja tanpa perlu ketergantungan WiFi. Bisa juga buat orang tua pakai tab ini untuk bernavigasi di mobil ya, karena dia ada GPS-nya coy. Jadi di tab ini bisa sebagai maps ya, jadi enak aja gitu layarnya gede. Cuma sayangnya memang si tab ini nggak punya sensor kompas, jadinya kita nggak tahu kita tuh lagi menghadap kemana. Tapi oke lah, selagi ada GPS-nya bisa dipakai buat maps itu udah oke banget sih. Oh iya, tadi juga ngomongin tentang belajar, di tab ini juga ada aplikasi Learning Center gitu, yang dia tuh ada materi-materi pelajaran atau materi-materi edukasi untuk anak-anak. Terus terlebih speaker ini juga udah udah stereo, yang mana ini juga suaranya lantang, jadi cocok banget dipakai buat bernavigasi atau buat belajar. Untuk konsumsi entertain ya, kayak misalnya nonton Netflix, sayangnya di tab ini saat ini tuh Wi-Fi-nya masih L3. Tapi katanya dari beberapa reviewer itu ngomong bakalan ada update ke L1, tapi gua nggak tahu kapan ya. Jadi sampai sekarang itu belum bisa nonton dengan resolusi Full HD-nya gitu. Tapi ya udahlah, kalau misalnya udah dijanjin kayak gitu, kemungkinan ya bakal ada gitu. Kalau udah ada ya, harusnya ini makin oke sih kalau buat nonton entertain gitu, buat nonton Netflix atau yang lain-lain. Setelah gue lihat antara fitur yang dikasih dan juga performa yang dikasih, secara logika gue paham kenapa tab ini ada. Jadi memang lebih tepatnya itu untuk belajar dan juga penikmat entertain aja gitu. Ya walaupun secara hati gitu ya, secara hati gue kadang agak kecewa juga ya, karena performanya kenapa gini amat gitu. Tapi yang namanya manusia ya, lain di hati, lain juga di logika. So, ya udahlah. Jadi tab ini memang diperuntukkan untuk anak kecil yang lagi belajar, kemudian juga pelajar yang sedang sekolah gitu. Kemudian juga untuk orang tua yang memang nggak neko-neko gitu sama tabletnya. Atau mungkin orang-orang yang cuma butuh tab itu untuk hiburan ya, untuk nonton Winda Basudara atau Netflixan. Tapi tab ini nggak cocok banget buat kita yang memang konsumsinya itu merata ya, antara entertain dan juga main game gitu misalnya. Ini jauh banget gitu. Jadi kalian harus kecewa sih kalau misalnya punya tab ini kalau tujuannya untuk kayak gitu. So, menurut gue dengan harga sekarang itu 1,9 juta ya pada saat video ini dibuat, tab ini memang bukan untuk semua orang ya. Tab ini juga masih cukup bagus ya karena masih ada beberapa hal yang diungguli, kayak misalnya SIM card hybrid, kemudian juga dual speaker, layarnya luas, dan juga ada learning center-nya juga. Jadi memang cocok dipakai untuk hiburan aja ya, bukan yang bermain game hardcore gitulah. Walaupun ya kalau dipakai main game sih sesekali bisa, tapi bukan game yang berat ya. So, apa pendapat kalian tentang tab ini ya, itel Vista Tab 30? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih udah nonton dari awal sampai akhir. Gue Ilham pamit dan bye. Oh ya lupa, menurut gue kalian lebih baik beli tab itel Vista Tab ini daripada tab-tab gak jelas yang suka ada di TikTok gitu. Ini menurut gue lebih jelas sih, mereka udah ada gitu ya. Dibandingkan tab-tab yang gak jelas gitu. Dan ada garansinya juga lagi. Dah, itu aja.